Jadi kalaupun seandainya nanti reaksi frontal, mungkin bisa nendang-nendang kameramen, ya itu insya Allah luar biasa. Yang penting kalau ada apa-apa nanti ganti. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa Al-Wafa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam 12 Ramadan kita kehadiran tamu akhirnya billah yang mereka itu berdakwah dengan melalui media ruqyah. Memang semua yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu ma ataqallahu daral akhirah. Allah berfirman, jadikan apa yang Allah berikan kepada kamu dari keistimewaan, ilmu, harta, kemampuan apapun untuk kamu mendapatkan derajat di sisi Allah di akhirat. Alhamdulillah, akhirnya Ustaz Kiai sering dipanggil Kiai Imran. Beliau pembina atau dikatakan apa ini Ustaz? Ya. Pembina Ruqyah Aswaja. Singkatannya Ustaz? KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. KBRA. Keluarga Besar Ruqyah Aswaja. Sudah yang bergabung dengan beliau sudah hampir se-Nusantara dan ada di beberapa negara tetangga yang ikut. Dan malam ini kita mendapat fajaatul khair. Amin. Maka sesuatu yang baik yang mendadak. Maka kita sambut beliau. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Marhaban bik, Masya Allah. Ini duduk santai. Biasanya kalau rekaman pakai imamah, pakai jubah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan di studio Al-Wafa TV di Pondok Pesantren Nurul Iman Kepangan. Mungkin bisa cerita sedikit Ustaz awal mula antum kenapa membuat Ruqyah Aswaja ini, apa latar belakangnya? Tafadhal. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Al-Wafa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Jazakumullah khairal jaza li Ustadzina Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar bina tasarraf alaina fi hadhil fursah. Terima kasih banyak kepada Ustadzuna Al-Kiram Habib Hasan bin Ismail Al-Mukhdar yang memberikan kesempatan kepada Al-Fakir dan teman-teman di sini hadir di studio di Al-Wafa TV. Kami tadi sempat mengisi acara, kemudian sowan ke beliau dan duduk-duduk sama beliau. Beliau penasaran, bertanya-tanya sama kita, khususnya Al-Fakir. Dulunya saya dan teman-teman belajar di Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab, juga kepada beliau Habib Hasan. Waktu itu belajar fikih Zubat, setor hafalan dan juga syarahnya, juga Jawharatut Tauhid sama beliau juga. Tapi tidak sempat hatam karena dipindah tugas ke kakak beliau Habib Ali Al-Mukhdar. Allah yarhamhu insyaallah. Dan kebetulan memang setelah keluar dari tugas, setelah kami masuk di Habib Taufik tahun 98, kemudian tahun 2007 masih berlanjut di Habib Taufik, ada tahasus setelah dari guru-guru di beberapa daerah dari Hadramaut datang, kita belajar kembali. Setelah kami Al-Fakir belajar dan juga mengajar di pondok sini di Azahir waktu itu. Nah, kemudian setelah dari Habib Ali Al-Habsyi, kami kembali ke Habib Taufik lagi untuk ngajar di sana di madrasah sambil jaga toko waktu itu. Jaga toko An-Nur dan sebelahnya. Kemudian ke beberapa
habaib ya, diantaranya Habib Omar Assegaf Pandaan. Waktu itu megang di bagian IT-nya. Kemudian subhanallah memang waktu tugas di Habib Ali kakak beliau Habib Ali Al-Mukhdar, Allah yarhamu. Di situ ada kejadian warga yang sempat kesurupan gitu. Nah, kemudian kita waktu itu bingung bagaimana ini kan. Akhirnya kita bacakan wirid sakron, bacakan ayat-ayat Al-Quran, dan alhamdulillah sembuh. Tetapi ada lagi yang lebih parah lagi, kita bingung. Akhirnya kita lapor ke Ustadzul Kiram, Ustadz Al-Karim Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, dan beliau sedikit memberikan arahan. Itu tahun 2002 kalau tidak salah, itu 2002. Nah, kemudian sejak dari situ ada potensi dari dalam tubuh ini yang semangat luar biasa untuk memperdalam ilmu itu. Dan kebetulan walidi, abah saya ya, yang sering dipanggil sama Habib Taufik Manbun ya. Beliau juga pakar di ilmu pengobatan, ilmu kanuragan juga, dan bahkan ilmu silat, karena beliau di Tepu Ireng 16 tahun bersama sohibnya Kiai Misbah Langitan. Nah, kemudian di situ ada buku-buku karya dari Abah yang saya baca, dan kami meminta restu dari Ustadzul Karim Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf. Alhamdulillah beliau merestui, dan dari situlah banyak orang-orang yang ada gangguan kita tangani, sembuh dari ucapan-ucapan itu, terus menyebar sampai banyak orang yang meminta untuk diajarkan ilmu ini. Akhirnya kita meminta restu dari guru Al-Fakir Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, karena beliau juga mengatakan, ya Imran, anta mau menganggap saya ini kakak, silakan. Mau menganggap saya orang tua kamu, silakan, setelah orang tua saya meninggal. Nah, kemudian beliau mengatakan, tetapi satu pesannya Ustadz, tali sandal jepit kamu putus, musyawarah ke Ustadz. Marhaba ya Ustadz. Maka apapun yang terjadi pada hidup Al-Fakir, selalu sowan ke beliau hampir setiap bulan ke beliau, dan alhamdulillah mendapat restu. Bahkan pertama kali Al-Fakir diruqyah sama beliau, sama Ustadzul Karim Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, dipegang kepala sama dada. Ada berapa jin di situ? Alhamdulillah sejuk, tidak ada reaksi Ustaz. Alhamdulillah sejuk, nggak ada reaksi. Jadi beliau sebagai simbol awal merestui ruqyah ini. Ya, jadi awal mula seperti Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, madam dapat ridhonya guru dan niat yang baik yang antum tanam untuk khidmah kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikan saran Al-Fakir, jadikan media ini ruqyah ini media dakwah, karena sangat potensi sekali untuk menjadi media dakwah. Karena di luar sana banyak orang yang menjadikan ruqyah ini media dakwah mereka yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya, membuat orang tidak percaya sama aulia, tidak percaya sama zikir. Nah, kita kadang-kadang bingung ya. Dulu mereka mengecam ruqyah, sekarang mereka gembor-gembor ruqyah. Itu ruqyah itu punya kita, punya ahli sunnah. Nabi SAW dalam hadis yang sahih bersabda, istariqu. Beliau melihat budak perempuan kena ain, kena penyakit ain. Penyakit ain, subhanallah, penyakit yang dokter sendiri bingung, ini penyakit apa ini? Karena itu, tapi Nabi bersabda, innal ainal haq, penyakit ain itu benar. Orang kena, kata orang Jawa, kena mata, itu benar. Itu Nabi melihat budak perempuan yang kena penyakit ain, Nabi disuruh meruqyah. Disuruh Nabi untuk meruqyah. Istariqu. Salah satu media ruqyah suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah adalah salah satu media untuk meruqyah. Nah,
Nah, ada cerita nih Ustaz, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika dalam peperangan istirahat di satu tempat. Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri istirahat di satu tempat dan minta penduduk waktu itu kafir, tapi tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan dengan sahabat, maka nggak ada masalah. Minta untuk dijamu. Orang Arab itu luar biasa, ahlul karam. Tapi karena mereka melihat ini sahabat Nabi Muhammad, sehingga mereka bakhil. Subhanallah, ketika mereka nggak mau menjamunya, kalau menjamu mungkin 3 kambing udah cukup untuk semuanya. Tapi karena bakhil, Allah membuat tokoh mereka itu, tokoh masyarakatnya, pemimpinnya kena seperti sengat kala jengking atau binatang buas. Semua tabib dipanggil nggak bisa sembuh. Subhanallah, takdir min Allah. Hanya ada orang mungkin ini ashab Muhammad mungkin bisa meruqyah. Ruqyah jahiliyah ada. Ruqyah zaman jahiliyah sudah ada. Ya, ada yang bisa ruqyah. Ini sahabat Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau ngajak saya bisa. Tapi dengan syarat. Kalau sembuh maka dia minta sekian kambing. Belasan kambing. Kalau sembuh silahkan. Ya. Diruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Diminumkan, subhanallah ya, ketika surat Fatihah dibaca dengan ikhlas dan khusyuk dan yakin, sembuh total langsung. Maka dapatlah kambing yang banyak. Dikatakan, kau bacakan apa tadi? Surat Al-Fatihah. Sampai kabarikan Nabi SAW. Hanya Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu Al-Fatihah ini betul-betul sarana untuk ruqyah. Alhamdulillah, artinya ruqyah punya kita ini, punya ahli sunnah wal jamaah. Nah, jazakumullah khair. Selamat datang di Al-Wafa TV, dan insyaallah kita akan menyaksikan beliau di Al-Wafa TV ini episode demi episode. Mudah-mudahan bisa menjadi media yang bermanfaat. amin. Wa antum juga Allah yazidkum. Amin, amin. Allah tambah berkah. Anda lupa antum pernah belajar sama. Lama, tahun 2001. Tahun 2001, 2002. Belajar berdua. Masya Allah. Awal. Allah yabarik fikum. Amin, amin, insyaallah. Ada minal husnul adab ya. Tidak pernah lupa dengan siapa yang ngajar dia. Ini tanda berkah. Amin. Tanda berkah. Kadang orang udah terkenal lupa sama guru ngaji. Nah, tapi ini sebagai tanda berkah. Insyaallah Rabbi yubarik lakum. Amin, amin. Dan beri berkah kepada teman-teman, baik itu pengurus atau anggota ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan di tangan antum. Amin. Penyakit zahir dan penyakit batin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyakum ahlan wa sahlan. Rencana nanti setiap berapa minggu sekali atau mungkin sebulan sekali. sebulan sekali? Insyaallah kita sempatkan hadir di Al-Wafa TV, dan nanti programnya mungkin talkshow atau live streaming sekaligus. Banyak yang minta untuk konsultasi, dan juga nanti kita tayangkan mungkin ada salah satu pasien yang kita hadirkan di live itu, dan yang betul-betul dia ada gejala sakitnya baik medis ataupun non medis, kemudian nanti di situ kita praktekkan ruqyahnya itu. Nah, insyaallah seperti itu. Jadi kalaupun seandainya nanti reaksi frontal mungkin bisa nendang-nendang kameramen, ya itu insyaallah luar biasa. Yang penting kalau ada apa-apa nanti ganti. Siap Ustaz. Siap. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Manfaat insyaallah ya. Ahlan wa sahlan. Farihna bikum. Kita sebagai khadim TV Al-Wafa mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerjasama ini. Mudah-mudahan kita pasang niat lillah wa fillah insyaallah. Amin, amin. Untuk menyebarkan khidmatan untuk umat Nabi sallallahu alaihi Amin, wasallam amin. dan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah ila Allah wa ila sabil rabbika bil hikmah. Ngomong itu Ajak orang, jadikan orang itu dekat dengan Allah
Dengan apa? Pertama dengan hikmah. Baru mau itu hasan. Wa minal hikmah al-ruqyah. Ini ruqyah ini bisa masuk dalam hikmah untuk dakwah ilallah. Bahkan kita lihat beberapa ruqyah lebih mujarab daripada mau'idhah hasanah. Ya, mau'idhah hasanah orang dengar. Ada yang ngambil manfaat, mungkin ada yang hanya jadi pendengar. Tapi ruqyah, ketika sudah di ruqyah, insyaallah orang ini akan patuh kepada Kiai Imran. Insyaallah. Lebih menaruh berkah insyaallah. Amin, amin, amin. Semua kita lakukan ya. Dakwah apa yang kita lakukan? Harta, tenaga, pikiran, doa. Kita lakukan, enggak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Yang mana diterima Allah kita enggak tahu. Yang apa yang kita mampu kita lakukan. Alhamdulillah ya Imran berdakwah di dalam jalannya ini. Jazakumullah khair. Kita doakan berkah ditambah berkah insyaallah. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan beliau di TV Al-Wafa. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini udah lama kita ingin ketemu Ustaz. Iya. Lama kita kenal, kita kan di malam Ramadan. Amin, insyaallah barakah. Alhamdulillah ya khair. Alhamdulillah pemirsa Al-Wafa TV, mudah-mudahan perjumpaan yang tidak direncanakan ini spontanitas menjadi perjumpaan yang barokah. Amin. Nanti akan kita berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan yang lebih baik dan suasana yang lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.